syahidlah seorang perempuan ini, dan itu masih keluar dari lisannya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan huwa abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Beliau masih mempersaksikan, tidak sedikit pun berkurang keimanannya. Di menjelang akhir hayatnya pun beliau masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya, kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلى آخر هذا الحديث. وقال المحدثون بأن هذا الحديث حديث عظيم وصحيح وجليل وكريم. إخوة الإيمان جماعة صلاة الصبح أسعدني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin jamaah salat subuh yang mulia, yang berbahagia dan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah yang besar, ianya tak kami himbau gelar, yang kecil pun ianya kami tak menyebut nama. Mudah-mudahan duduknya kita di pagi hari ini maktubun indallah, tercatat di sisi Allah menjadi khazinatan, menjadi perbendaharaan amal, menjadi taatan, satu ketaatan di hadapannya, menjadi sababan min asbabi dukhulina fi jannatillahin na'im, menjadi sebab di antara sebab Allah masukkan kita kelak di akhirat ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Tuan-tuan yang mulia, hadirin yang berbahagia, kita masih melanjutkan yaitu muqaddimah, pembahasan kaji kitab Safinatun Najah, yaitu masih berbicara seputar iman dan tauhid. Nah, tema pada pagi hari ini yang masih ada korelasi, ada hubungan alaqoh dengan keimanan tauhid, maka kita akan sama-sama melihat bagaimana gambaran suratul iman, gambaran keimanan orang-orang yang mukhtarun indallah, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi ahsanul qurun, orang-orang yang menjadi sebaik-baik generasi daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhum, pertanyaannya siapakah mereka? Orang-orang yang imannya yang terpilih dan iman yang luar biasa ini adalah imanu ashabir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu imannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kita belajar melihat seperti apa sih kekuatan iman mereka, sejauh manakah keimanan mereka, dan seperti apa gambaran iman mereka yang dikatakan iman sebaik-baik umat daripada umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan melihat sejauh manakah gambaran keimanan mereka. Karena dengan melihat ini maka kita bisa mengukur seperti apakah iman yang sempurna itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-intifa wal istifadatu min qissati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, ada sebagian mereka menulis satu catatan
Ar-Risalah yang menjelaskan yaitu al-intifa'u wal istifadatu min qissati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Yasrib. Karena ini masih bulan Muharram, korelasi pembahasannya saya kaitkan dengan pembahasan hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil manfaat faidah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Pertanyaannya yang mendasar adalah yang sering ditanyakan, wahadas soal yang ditanyakan oleh umat Islam secara umum, kenapa Nabi harus hijrah? Padahal Nabi itu diberikan oleh Allah kekuatan mukjizat. Kenapa Nabi tidak langsung berdoa aja di tanah suci Mekah agar orang Mekah itu tunduk dan semuanya masuk Islam? Kenapa Nabi tidak langsung perang aja ngelawan Abu Sufyan bin Harb di Mekah bersama pasukannya? Dan pasti Nabi mendapat pertolongan, tetapi itu tidak pernah tercatat dalam sejarah dan Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi kenapa yang terjadi justru Nabi tungguh lumus meninggalkan kota Mekah, berpindah dalam satu tempat yang lain yang dinamakan Yasrib pada waktu itu dan Madinah pada zaman sekarang, Pak. Ada apa? Pelajaran apa yang bisa kita lihat? Faidah apa yang Allah letakkan dalam peristiwa ini? Dan apa yang bisa kita contoh dalam pelajaran ini, Pak? Peristiwa hijrahnya Nabi, ianya merupakan pelajaran, Pak, at-tarbiyah, yang kemudian Allah abadikan, Allah tekankan kepada likafati hadil ummah, untuk semua umat beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah At-Taubah ayat 20. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizuna. Jadi di ayat 20 surah At-Taubah Allah menyebut wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, an-najah. Orang-orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah. Ternyata untuk mendapatkan kemenangan ini syaratnya harus 3. Pertama, walladzina amanu, harus ada keimanan di dada mereka. Wahajaru, dan mereka hijrah dalam kehidupan mereka. Wajahadu, dan berjuang sungguh-sungguh dalam hijrahnya, berjihad dalam rangka di agamanya Allah. Bi amwalihim, harta mereka juga mereka gunakan, wa anfusihim, tenaga mereka, pikiran mereka, jiwa mereka. Maka itu disebutkan oleh Allah a'dhamu darajatan, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Bahkan Allah sebut wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah kemenangan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi, Pak. Nabi sudah mengamalkan 3 langkah, 3 step. Salah satu marohil, 3 tahapan ini sudah dibuat oleh Nabi. Dakwah perkara iman, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, dan Nabi senantiasa tetap berjuang menegakkan kalimat Allah hatta al-wafah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah, ilar rafiqil a'la, sampai dikembalikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ini yang akan kita bahas, Pak. Rahasia, intifa, manfaat dari melihat kisah di dalam peristiwa hijrahnya Nabi dari sisi keimanan, min haisul imaniyah. Maka pelajaran yang pertama, di dalam wa fi hadhil qissati, kama qalahu al ulama'u minal mu'arrikhina jami'an, ulama-ulama ahli sejarah mayoritas dalam kitab-kitab mereka, baik itu dari kitab sejarah sirah yang paling kecil sampai kitab sejarah yang paling gede, Pak, hampir semua ulama ahli sejarah merekam peristiwa hijratun Nabi ini, Pak. Dan ada apa dengan hijrahnya Nabi? Mulai dari kitab Khulasatun Nurul Yakin, kitab sejarah yang paling kecil, sampai kemudian kitab Nurul Yakin Syekhud Doribik. Insyaallah.
Sampean minta doa, Bapak. Saya kalau dibuatkan teh, kalau mau ngaji itu saya paling senang, Pak. Terus saya berdoa biasanya. Nah sekarang sampean minta tak doakan apa? Panjang umur, amin, insya Allah. Sukses, ya Allah. Dimudahkan rezekinya. Istri berapa? Istri udah ada belum? Satu. Mau nambah nggak? Enggak, saya nggak mau doakan kalau yang itu, Pak. Takutnya doa saya terkabul betulan. Saya satu sampean dua kan nggak enak di sampean, tak enak di saya nanti. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu yang mulia. Wa fi hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat fiha at-tarbiyatul imaniyah. Ini poin yang pertama yang harus kita garis bawahi. Di dalam peristiwa hijrahnya Nabi ada pendidikan karakteristik keimanan bagi umat ini. Nabi hijrah berbekal perkara keimanan dan demi keimanan dan demi tegaknya sebuah keimanan. Maka peristiwa hijrah itu mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu diperintahkan oleh Allah agar memiliki keimanan. Kita lihat sejarah sebentar, Pak. Sedikit kita melihat mengkilas balik 14 abad yang silam bagaimana Nabi SAW membangun keimanan ini di dada-dada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ba'da nubuwah fi umrin Nabi SAW arba'ina sanatan tamaman. Di umur beliau yang 40 tahun sempurna, arba'ina sanatan tamaman. Jadi Nabi umur beliau 40 tahun, maka beliau didaulat resmi mendapat mandat kenabian, mab'usun wa mursalun indallah. Maka beliau resmi menjadi seorang nabi dan rasul, khatamul anbiya'i wal mursalin. Resmi diangkat menjadi seorang nabi. Nabi tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk duduk, berdiam diri, berpangku tangan, tidak. Tetapi ada al-ghard, ada nata'id, ada natijah, ada tujuan kenapa seseorang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Tablighur risalah, menyampaikan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian semenjak resmi beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka turunlah perintah al-amru bid-da'watil islamiyah. Maka nabi diperintahkan untuk berdakwah 3 tahun marhalatud dakwah as-siriyah. Selama 3 tahun nabi diperintahkan dakwah sembunyi-sembunyi. Di 3 tahun pertama perlawanan orang-orang kafir belum ada, Pak. Paling yang ada itu bulian, cacian dari keluarga-keluarga beliau sendiri daripada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lamma dakhala fi sanati rabi'ah ba'da nubuwah. Ketika Nabi sudah masuk di tahun keempat kenabian, maka fa'amarahullahu ayyad'un nasa. Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah dengan terang-terangan. Maka tahun keempat kenabian masuklah dakwah fase al-marhalah ad-dakwah al-jahriyah. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk dakwah terang-terangan. Mulai tahun keempat ini perlawanan orang-orang kafir Quraisy begitu luar biasa. Terutama perlawanan yang dipelopori oleh Abdul Uzza bin Abdul Muthalib yang sekaligus notabene ianya adalah paman Nabi yang dikenal dengan sebutan Abu Lahab. Belum kemudian dibantu oleh Amr bin Hisham al-Makhzumi yang dikenal dengan Abul Hakam atau Abu Jahal. Abu Sufyan bin Harb yang notabene masih klan Quraisy. Ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Umayyah bin Khalaf. Ini adalah orang-orang yang mereka ini adalah musuh terbesar Islam dan orang-orang yang senantiasa menginginkan terbunuhnya Nabi SAW. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana tantangan dakwah Nabi. Nabi dakwah itu tidak hanya terancam ekonomi beliau, tetapi juga terancam keselamatan jiwa beliau.
Dari tahun keempat ini masuklah 8 orang sabiqunal awwalun, laki-laki perempuan. Di tahun kelima masuklah kemudian 40 orang laki-laki dan perempuan dari kalangan orang-orang Mekah, dari kaum-kaum Quraisy. Nah kemudian tahun kelima terakhir orang-orang diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah, al-hijratul ula, hijrah yang pertama. Nabi tidak ikut, tapi sahabat hijrah ada 12 orang. 10 laki-laki, 2 perempuan, dipimpin oleh Sayyidina Utsman, dikawal oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara laki-lakinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemana hijrahnya? Ilal Habasah, hijrah mereka ke Ethiopia, Pak, ke Afrika sana. Masuk tahun ke-6, seperti apa perkembangan dakwah keimanan ini yang dibangun pondasi oleh Nabi SAW. Sahabat tidak luput min idzail kufar, dianiaya, dizolimi, disakiti, tetapi itu semuanya tidak menjadikan sebab iman mereka berkurang, bergeser sedikit pun. Hatta bal yazdad, bahkan penganiayaan itu menjadi semakin kuatnya keimanan mereka kepada Allah. Itu bedanya. Al-farqu bainana wa bainahum. Perbedaan iman kita dengan sahabat itu begitu, Pak. Sahabat itu kalau semakin ditindas, itu semakin kuat imannya. Semakin banyak ujian yang Allah berikan, semakin menaik keimanannya. Nah, kalau kita sekarang al-aghlabiyah keumuman, semakin berat ujian, semakin kendor iman. Ini udah sholat tiap hari 5 waktu, masih surat aja usai. Ini jangan-jangan Allah nggak sayang sama saya ini. Udah mulai goyah, Pak. Buat usaha diuji, bangkrut, goyah imannya. Rumah tangga diuji, goyah lagi imannya. Diuji sakit, gak sembuh-sembuh, goyah lagi imannya. Dan inilah letak al-farqu baina imani ashabin Nabi wa imanu ummati fi akhir zaman. Perbedaan iman sahabat itu di situ. Semakin mereka diuji oleh Allah, semakin mereka mendapatkan al-idza wal alam, maka mereka semakin balyazdat, semakin kuat imannya. Nah kita lihat, Pak. Yang pertama, qissatu Bilal ibni Rabah radhiyallahu anhu. Ada satu kisah yang luar biasa yang pernah terjadi, asobathu, yang ia menimpa Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau ini orangnya kurus tinggi, Pak. Rambut keriting, dalam riwayat ganteng pun tidak, kulit hitam pekat, karena beliau ini adalah mantan budak Ethiopia, Pak. Orang negro. Rambutnya keriting, kurus, tinggi, yang putih cuman giginya doang menurut riwayat. Tapi laki-laki yang bernama Sayyidina Bilal ini rajulun, seorang laki-laki, ashabun Nabi, dzul maziyatil azimah. Sahabat yang memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk minasabiqinal awwalina minal muhajirin, orang Mekah yang pertama kali, kelompok masuk Islam pertama kali. Beliau dulu awalnya budak dari klan keluarganya Banu Hisam, Amr bin Hisam al-Makhzumi, Banu al-Makhzumiyah. Kemudian perjalanannya waktu, beliau merdeka. Maka pernah beliau ditindas, dihajar, dianiaya oleh Abu Jahal, Amr bin Hisam al-Makhzumi laknatullah. Diinjaknya dada beliau, ditelentangkan di padang pasir, ditimpa dengan batu yang membara, panasnya luar biasa. Tak cukup di situ, ditarik kakinya dengan kuda, disueret di padang pasir yang begitu panas, dan itu sedikit pun tidak pernah mengurangi keimanannya kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap saat beliau keluar Allah, Allah Ahad, Allah Ahad, dan ini direkam oleh semua ulama ahli sejarah, Pak. Sayyidina Bilal bin Rabah bukan kaya raya, tidak punya apa-apa, la syai'a fi hayati, tapi ketika imannya diuji oleh Allah dengan penindasan, penganiayaan, sedikit pun iman beliau tidak berkurang, Pak. Bahkan beliau sudah semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin yakin dengan janji Rasulullah. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Bisa kita bayangkan betapa beratnya menjaga keimanan pada waktu itu, Bapak Ibu. Betapa beratnya mewujudkan iman, idharul iman ini begitu berat. Nyawa terancam, tapi Sayyidina Bilal bin Rabah
Tetap beliau dalam kondisi seperti itu. Kemudian lewatlah wa marra Abu Bakar As-Siddiq, lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ditebuslah Sayyidina Bilal dari perbudakan, dibayar dan dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu dimerdekakan. Yang kedua, Sayyidah Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha. Sayyidah Sumayyah ini imra'atun ajuzah. Sahabiah perempuan yang sudah renta, Pak. Udah bukan muda lagi, udah nenek-nenek, coba gitu loh. Tapi dalam sejarah beliau dipuji oleh Nabi. Nabi sangat mengaguminya, Nabi senantiasa menyebut namanya, menyanjungnya. Awwalu man qutila fi da'watir rasuli indal Makkah. Pertama kali manusia sahabat yang terbunuh dalam dakwah Nabi di Mekah itu Sayyidah Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha. Perempuan miskin, tak punya apa-apa. Suaminya perantau dari tanah Syam. Dalam riwayat suaminya ini orang Yaman, bukan Syam. Orang Yaman yang merantau ke Mekah. Menikah dengan Sumayyah. Suaminya pun miskin, tapi keluarga yang miskin ini Allah berikan kekayaan iman yang luar biasa. Ditarik tangan sebelah kanan, diikat sama seekor kuda. Ditarik tangan sebelah kiri, diikat dengan tali ke seekor kuda yang satunya lagi. Kuda yang satu disuruh lari ke kanan. Kuda yang satunya lari, dipecut kemudian lari ke sebelah kiri, patah tangan dua kanan kiri ini, Pak. Perempuan yang sudah tua, terputus tangan ini. Apakah lantas menjadikan Sumayyah keluar daripada Islam? Tidak. Karena begitu jengkelnya Abu Jahal melihat keteguhan imannya Sayyidah Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha. Abu Jahal, Amr bin Hisam, Abul Hakam ini kemudian mencabut bilah tombak yang pendek. Wal'iyadu billah. Didekatinya Sumayyah wanita tua ini, kemudian ditusukkanlah tombak itu melalui kemaluannya, Pak, dan itu tembus di dadanya. Syahidlah seorang perempuan ini, dan itu masih keluar dari lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan huwa abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Beliau masih mempersaksikan, tidak sedikit pun berkurang keimanannya. Di menjelang akhir hayatnya pun beliau masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya, kekasihnya. Ini seorang perempuan, Pak, Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha. Jauh, Pak. Kalau kita ukur keimanan seperti ini, Masya Allah. Wa fi ba'di riwayati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yasjudu amamal Ka'bah. Dalam kitab-kitab Maulid disebutkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud di hadapan Ka'bah. Maka datanglah seorang laki-laki kafir Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'aid laknatullah. Uqbah bin Abi Mu'aid ini matinya di perang Badar, Pak. Dalam riwayat dipenggal oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Uqbah bin Abi Mu'aid laknatullah. Orang yang kurang ajarnya luar biasa terhadap Nabi, Pak. Nabi sujud, dia ambil kain ikat kepala dia, Pak. Kemudian dibalutkan di leher Nabi, dan Nabi dalam kondisi sujud. Dililitkan di leher Nabi, kemudian ditarik antara sumbu kanan dan kiri, satunya, dua-duanya, kok begitu. Nabi tersedak tenggorokan beliau. Dalam kondisi sujud, Nabi tidak bisa bernapas. Dalam kondisi sujud, Nabi menahan leher yang terjerat dengan kain yang begitu kuat. Dan itu Uqbah bin Abi Mu'aid sedikit pun tidak melepaskannya. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar lewat di hadapan Nabi, kemudian menghalau Uqbah bin Abi Mu'aid, baru dilepaskannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ya Abu Bakrin, seandainya engkau tadi tidak menghampiri aku dan dia tetap berada di atas pundakku, kakinya dan leherku tetap diikatnya, yakinlah bahwa Jibril sudah hampir datang. Kalau engkau tidak menghalaunya, yakinlah dia akan dilempar sejauh dua harif itu ribuan kilometer, Pak. Kalau dia sudah dilempar sama Jibril, maka tak berbentuk lagi, Pak.
Ini Uqbah bin Abi Mu'aid. Tidak cukup di sini, Pak. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, penindasan yang paling berat itu masuk di tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 kenabian. 4 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Maka dikenallah peristiwa Hadisatu Syi'bi Abi Thalib, di mana orang-orang Arab Mekah mengembargo keluarga Nabi Banu Hashim, Banu Muthalib. Semuanya diperintahkan keluar dari kota Mekah. Tidak tersisa satupun. Banu Hashim, Banu Muthalib. Banu Hashim mitranya Nabi, Banu Muthalib ini sama-sama saudara daripada Nabi SAW. 3 tahun, Pak. Digiring ke tepi utara kota Mekah, di satu lembah yang tandus, terjal, tidak ada mata air kecuali illa qalilan, kecuali sedikit. Tidak ada pokok-pokok tanaman. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Ini dilakukan dan dialami oleh Nabi. Bersama ma'ashabih minas sabiqin al-awwalina minal muhajirina, bersama sahabat-sahabat utama. Sayyidah Khadijah tiap malam menangis. Anak-anak beliau semua dibawa, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintur Rasul. Semua sahabat yang sudah masuk Islam digiring keluar kota Makkah, dikumpulkan di satu lembah, kemudian ditutup hubungan luarnya. Tidak boleh saling berinteraksi dengan orang-orang kafir Makkah. Tidak boleh saling mengirimkan makanan, membantu, tidak boleh. Dan itu 3 tahun. Puncaknya, setelah tahun ke-10 akhirnya embargo dicabut, kemudian Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Selepas Isra Mi'raj maka terjadilah peristiwa tahun 11 kenabian, 12 kenabian, 13 kenabian. Di tahun ketiga sebelum hijrah ini ada namanya Bai'at Al-Aqabah, perjanjian Nabi dengan orang-orang Madinah yang mereka sudah tahu ada Nabi di akhir zaman yang mab'usun fil Makkah, yang telah diutus oleh Allah, dan itu ada di kota Makkah. Ini orang-orang Khazraj, Pak. Ini kita bicara sedikit sejarah, Pak. Jadi ba'da hadisati Isra wal Mi'raj, Nabi setelah Isra Mi'raj, orang-orang Arab semakin menggila, Pak. Orang-orang kafir Quraisy semakin gila-gilaan menyiksa, menganiaya sahabat Nabi dan beliau sendiri Nabi SAW. Diusirnya, dianiaya, dizolimi, dirampas hartanya, diambil miliknya, diputuskan hubungan kekeluargaannya, macam-macam, penyiksaan fisik, batin, dohir, semuanya. Dan ini tidak lepas, semuanya mengalami seperti itu, Pak. Tetapi inilah yang kita lihat, iman mereka sedikit pun tidak berkurang. Bal yazdad imanuhum, bahkan semakin kuat iman mereka. Nah ini, Pak. Akhirnya kemudian wa fi masawimil haji, di tahun ke-12 masuk musim haji, ada rombongan dalam riwayat yang masyhur itu 14 orang. Ada mengatakan 8 orang, tapi riwayat yang lain mengatakan 12 orang. 12 orang ini orang Khazraj. Orang Arab Madinah kan ada 2 buah, Aus sama Khazraj. Jadi yang datang menjumpai Nabi terlebih dahulu itu orang Khazraj. Nah, orang Khazraj itu termasuk rombongannya Sayyidina Anas bin Malik, itu Khazraj. Abu Ayyub Al-Ansari itu Khazraj. Jadi banyak orang Khazraj ini menjadi sahabat utama. 12 orang laki-laki, Pak. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, syariat haji itu udah ada. Karena dia syariat Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim Hanifah. Jadi orang Arab itu sudah mengenal syariat haji walaupun banyak tahrif, penyimpangan. Maka orang-orang Khazraj ini 14 orang, mereka naik haji. Setelah ba'da nusuki, setelah mereka selesai haji, mereka tahu ada Nabi baru di akhir zaman yang sudah diutus. Maka mereka mencari siapa orangnya dan di mana orangnya, seperti apa bentuknya. Maka mereka mendapat kabar, maka dicarilah di satu fi ardi Mina, ada satu tanah yang dikatakan tanah Mina. Di situ Nabi SAW sepakat bertemu dengan 12 orang Khazraj ini. Setelah mereka bertemu, qalan Nabi au qala lahumun Nabi. Nabi bersabda kepada mereka, aslimu, Islamlah kalian. Berimanlah kalian. Maka ketika diperintahkan seperti itu, orang-orang Khazraj tidak ada penolakan, bila juhud wala ingkar wala inat. Mereka langsung taslim.
Amantu bika ya Muhammad, kalau memang engkau ini nabi, maka aku beriman kepada engkau dan beriman kepada Tuhan yang engkau sampaikan kepada kami. Ini 12 orang Khadrat, enggak ada bila juhud, bila inat, bila ingkar. Tidak ada pengingkaran, Pak. Akhirnya 12 orang ini bersyahadat di hadapan Nabi, balik ke Madinah. Di Madinah itu tahun ke-11 mereka menceritakan ada nabi baru, ini syariatnya, ini ajarannya. Orang Madinah sudah heboh. Oh, kalau begitu nanti tahun depan lagi kalau ada musim haji, kita perbanyak pengiriman ke Nabi. Wah, akhirnya tahun ke-12 masuk tahun ke-13. Terjadilah Bai'at Aqobah yang kedua. Orang Aus dan Khadrat mengirim kurang lebih 40 utusan untuk bertemu Nabi. Dan ini peristiwa sebelum peristiwa hijrah. Maka kemudian mereka bersama-sama menjumpai Nabi dan minta diajarkan oleh Nabi agama Islam. 40 orang Khadrat dan Aus ini balik ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Madinah likulli buyutil ansor, orang-orang Madinah, rumah-rumah mereka sudah ramai dengan bacaan Quran, sudah ramai dengan sholat yang mereka lakukan. Itu Nabi belum ada di Madinah. Makanya orang Madinah itu saya sering menyampaikan hampir sama dengan orang Indonesia, Pak. Menerima Islam tanpa kilatan pedang, tanpa hunusan tombak. Orang Madinah menerima Islam itu bil yusri, dengan mudah sekali mereka menerima iman itu, Pak. Enggak kayak orang Mekah, Pak. Orang Mekah itu semacam-macam. Walaupun pada akhirnya setelah Ba'dal Fathi, setelah penaklukan kota Mekah, mereka semuanya beriman. Tapi sebelum penaklukan kota Mekah, rata-rata mereka ini orang-orang yang keras, at-tangkil, Pak. Siddatu tangkil namanya. Orang yang begitu keras permusuhannya kepada Nabi. Tapi orang Madinah ini Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Akhirnya di Bai'at Aqobah kedua, di tahun ke-13 sebelum mereka Nabi hijrah. Nabi hijrah itu kan setelah musim haji. Maka apa yang mereka katakan? Qalu, maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau seandainya orang Mekah ini nggak mau menerima engkau sebagai Nabi, datang ke kampung kami akan menerimamu ya Rasulullah. Istilahnya kalau bahasa sekarang, lu kalau nggak dipakai di sini, datang ke kampung gua biar kami yang pakai, begitu. Itu orang Madinah, Pak. Akhirnya setelah itu masuk bulan Muharram, sahabat-sahabat utama diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat. Sayyidina Umar berangkat, Abdurrahman bin Auf berangkat, Sayyidina Utsman pun berangkat, semuanya berangkat. Zumaro'ah, rombongan-rombongan, mereka bawa anak istri mereka, ada yang bawa harta mereka, semuanya rombongan. Dan itu berjalan malam hari. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu ketika hijrah, itu tidak bersama Nabi. Beliau duluan berangkat, Pak. Beliau membawa pengawal, hartanya yang banyak dibawa dengan beberapa ekor keledai dan unta. Beliau juga membawa kurang lebih 22 istri beliau, Pak. Hijrah tapi 22 istri, itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan itu sebelum turun ayat Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Setelah turun ayat itu baru diambil 4. Oh, sebelumnya 20-an lebih itu, Pak. Bawa istri sebanyak itu hijrah. Walaupun tidak semuanya, itu yang kaya aja, Pak. Karena itu waktu itu ayat pembatasan itu belum ada. Nah, kemudian masuklah bulan Safar. Zulhijjah, Muharram, Safar. Di bulan Safar inilah baru kemudian Nabi menunggu turunnya wahyu untuk pindah hijrah. Jadi siapa yang hijrah di bulan Muharram? Yang hijrah di bulan Muharram itu sahabat. Yang hijrahnya Nabi sendiri bukan di bulan Muharram. Nabi hijrah di bulan Safar, Pak. Makanya kalau mengatakan momentum Muharram adalah momentum hijrahnya Nabi, itu sebetulnya istilah yang salah. Nabi hijrah tanggal 17 Safar, meninggalkan kota Mekah. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Muharram itu awal di mana Nabi ingin pindah. Ingin hijrah, itu bulan Muharram. Nah, bulan Safarnya tanggal 17 bertepatannya, itu Nabi keluar dari kota Mekah. Peristiwanya seperti apa? Wa fi ba'd riwayah. Wa yurwa, dan diriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka malam itu setelah mendapat perintah hijrah,
Nabi SAW memberitahu hal itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Abu Bakar sudah menyiapkan 2 kendaraan. Beliau juga menyewa seorang dalil petunjuk, namanya Abdullah bin Uraikil radhiyallahu an. Nah, Abdullah ini disewa oleh Abu Bakar, dibayar khusus untuk membawa mereka hijrah agar menunjukkan jalan yang jalan itu nggak pernah dilalui oleh siapapun. Jadi laki-laki namanya Abdullah bin Uraikil. Kapan Nabi keluar? Malam hari. Maka pada peristiwa terjadinya Nabi keluar dari rumah beliau itu, orang-orang Abu Lahab, Abu Sufyan bin Harb itu menyiapkan ratusan laki-laki, syababu ahli Mekah, pemuda Mekah yang gede-gede sudah berbaris di pintu depan rumah Nabi. Tujuannya apa? Kalau Nabi keluar langsung dipegang, langsung dibunuh. Mereka tunggu dari sore, ditunggu sampai separuh malam, nisful lail, sulusul lail, sepertiga malam sampai subuh waktu fajar. Tapi Nabi tak keluar juga. Mereka tak nampak. Satu riwayat mengatakan Nabi keluar dari pintu depan dan mereka ditabur oleh malaikat Jibril dengan pasir matanya. Maka mereka satu pun tak ada yang melihat Nabi keluar. Ada riwayat mengatakan Nabi keluar lewat pintu belakang. Sayyidina Abu Bakar sudah nunggu di belakang menyiapkan kendaraan. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya Nabi. Makanya ketika Abu Lahab mendobrak rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dijumpainya tempat tidur Nabi. Ketika itu akan ditebaskan ke leher laki-laki itu, dibuka terlebih dahulu kain penutupnya. Setelah ditarik kainnya, ternyata yang ada di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka tak jadi dibunuh karena yang ada di tempat tidur itu Sayyidina Ali, Pak. Maka berjalannya Nabi mulai tanggal 17 Safar sampailah di kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi berjalan karena iman, Nabi berjalan untuk menjaga iman, Nabi berjalan menuju Mekah, dari Mekah menuju Madinah hanya semata agar iman ini berkembang di dada setiap umat Allah. Beliau berjalan melintasi tebing yang terjal, mendaki, menurun, dan itu tidak lantas menjadikan beliau merasa lelah. Walaupun ala siddati ta'ab, begitu payahnya mengadakan perjalanan hijrah itu, dikejar musuh sembunyi, kalau siang sembunyi, malam berjalan di antara terjalnya batu-batuan, tetapi Nabi SAW beliau tetap tegar pendirian beliau untuk tetap hijrah menuju kota Yasrib pada waktu itu. Ini gambaran iman, Pak. Kalau kita melihat sejarah ini Bapak Ibu yang mulia, kita umat akhir zaman ini Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Kita sholat, masjidnya luar biasa. Pakai AC, angin masuk tak masuk angin, panas terik kita kena panas, hujan turun kita tak pernah kehujanan. Berangkat dari rumah kita aman, tak ada gangguan. Mau iktikaf lama-lama pun tak ada masalah. Kita menjaga iman, menampakkan keimanan pun tak ada yang menghalangi. Di zaman Nabi, Masya Allah. Idharul iman, menampakkan keimanan penuh dengan konsekuensi terancamnya nyawa, Pak. Nah, ini yang kita lihat. Bagaimana at-tarbiyah al-imaniyah. Nabi mengajarkan pentingnya mengusahakan iman itu, Pak. Dan Allah menginginkan dengan mempelajari sirah nabawiyah, terutama hijrahnya Nabi, maka pertama yang ingin Allah ajarkan agar kita menjadi orang yang sukses, maka atas kita untuk menguatkan iman kita, taqwiyatul iman. Yakin. Al-iman huwa al-yakin. Al-iman huwa al-i'tiqad al-jazim. Iman itu keyakinan, Pak. Iman itu i'tiqad al-jazim, keyakinan yang tertancap kuat di dada seseorang. Bahkan dengan min ajaibil imani wal yakin, ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Ghazali, Abdul Hamid dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kekuatan iman ini bisa merubah sesuatu yang aslinya muskil sesuatu itu, tapi dengan iman itu bisa terjadi, Pak. Sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia, tapi berawal dengan keimanan, maka sesuatu itu tidak ada yang muskil lagi, Pak. Orang rela dibunuh. Sahabat Nabi rela berkorban nyawa hanya karena iman. Maka keyakinan ini Masya Allah, Pak. Bagaimana agar kita sukses?
maka keyakinan itu harus ada. Al-imanu biwa'dillahi wa biwa'idih. Iman kepada Allah, iman yakin kepada janji Allah atau ancaman Allah, al-wa'du wal wa'id. Kita yakin akan adanya surga, kita yakin ada rahmatnya Allah. Seseorang, Pak, kita ini, Pak, semuanya mutaraddidatun, bolak-balik 5 waktu dari masjid ke rumah masjid 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bolak-balik, mutaraddidah. Ini kalau nggak didasari keyakinan kepada Allah, berat, Pak. Kenapa kita bisa melakukannya dengan mudah? Satu, pertolongan Allah. Kedua, karena ada iman. Kita yakin akan janji Allah, al-yakinu biwa'dillah. Ada at-tabsyir, ada jaminan, ada ad-domanat, berita gembira orang yang bolak-balik ke masjidnya. Pertama, dia akan mendapat lindungan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, termasuk 7 orang yang kelak di akhirat tidak ada perlindungan kecuali naungan Allah, dan mereka disebut oleh Allah yang akan mendapat perlindungan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung di masjidnya. Nampak amaliyahnya seperti apa? Mutaraddidatun, bolak-balik 5 waktunya ke masjid mereka. Kita yakin janji Allah itu, Pak. Orang yang tidak ada keyakinan terhadap janji Allah, tidak ada iman, yakinlah berat untuk bolak-balik kepada masjid-masjid mereka. Bahkan termasuk as-sholatani, 2 sholat, sakilatani yang paling berat, lil munafikina, bagi orang munafik, sholatul isya'i wa sholatul subuh. Ada 2 sholat yang paling berat dilakukan orang munafik, itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Artinya apa? Orang-orang yang 5 waktu seperti kita ini, Bapak Ibu semuanya, bolak-balik 5 waktu, ini yakinlah bahwa ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah. Makanya setiap ada ketaatan pasti ada keimanan yang sempurna. Di dalam setiap kemaksiatan ada iman yang tercadera, Pak. Setiap ada kemaksiatan pasti ada iman yang terkurangi. Tapi setiap ketaatan pasti ada iman yang tersempurnakan di situ, Pak. Maka ini pentingnya kita menjaga iman. Yang kedua, Pak, kisah manfaat di balik peristiwa hijrahnya Nabi, yaitu ada pesan Allah, wala tai'asu min rauhillah, awwala taqnatu min rahmatillah. Jangan punya perasaan putus asa dari rahmat Allah. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi. 13 tahun Nabi berdakwah, yang masuk Islam illa qalilan, sedikit, Pak. Nabi dianiaya, pengikutnya tak banyak. Sampai ketika Nabi sudah melihat orang-orang Mekah tidak ada yang beriman lagi, Nabi kemudian melihat satu perkampungan Taif. Nabi menuju Taif dengan persangkaan Nabi Taif nanti orang-orang yang beriman menyambut dakwah beliau. Tapi real hakikatnya mereka satu pun tak ada yang beriman kepada Nabi. Tapi ini Nabi tidak lantas berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Hijrah itu adalah bentuk refleksitas di mana orang yang memiliki satu rojak pengharapan, ta'alluq, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Makanya hijrah itu adalah satu bentuk ibadah di mana seseorang termasuk orang yang memiliki harapan kepada rahmat Allah. Makanya Allah perintahkan Nabi hijrah. Tujuannya apa? Ada kehidupan iman yang baru. Yang mana iman yang baru ini tidak sama dengan dakwah ketika sebelum hijrah ini, Pak. Maka wala taqnatu min rahmatillah. Jadilah kita orang-orang yang tidak berputus asa. Dan ini sudah dicontohkan, walladzina amanu wa hajaru, maka hijrah. Maka hijrah ini akan menguatkan spiritual kita. Hijrah akan merubah kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, ini yang terakhir. Saya ada 8 manfaat, cuman kalau saya sampaikan semuanya tak cukup waktunya, Pak. Yang ketiga aja. Jadi di dalam hijrahnya Nabi ada masyiatullah, Pak. Ada sunnatullahi allati tajri fi hayatil insaniyah. Sepakat ulama dalam peristiwa hijrah itu ada sunnatullah yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Nabi itu kenapa harus tungguh lumus kerekelan nek cara wong Jawa meninggalkan Mekah menuju Madinah? Harus berjalan kaki. Padahal Nabi itu punya mukjizat namanya al-khutuwah. Kalau zaman sekarang itu namanya melipat bumi, Pak. Yang kalau kita duduk di sini itu bisa
langsung sampai di Madinah. Nggak pakai jalan kaki, Pak. Nggak perlu kedinginan, nggak perlu dikejar-kejar musuh. Nabi, jangankan dari Madinah, kota Mekah Madinah, Isra Mi'raj itu cuma berapa waktu, Pak? Tapi di hijrahnya Nabi, Nabi tidak meminta mukjizat itu. Nabi tunggu lumus berjalan. Nabi tidak lantas berperang di kota Mekah. Karena Nabi tahu Mekah adalah ardun haram, tanah yang dimuliakan. Nah, artinya Nabi mengajarkan kepada umatnya ada sunnatullah. Kalau ingin sukses, maka ada ikhtiar, Pak. Sakit berobat. Ingin pinter belajar. Ingin punya uang bekerja. Ini masyiatullah, sunnatullah. Jadi jangan sampai kita sakit malah pakai keris elektrik, itu nggak boleh, Pak. Yang lagi viral itu, Pak. Yang pakai keris tapi keluar setrumnya itu. Itu ternyata dijual online loh, Pak. Saya pikir itu keris sakti, rupanya keris itu dijual online di Shopee ada. Itu yang lagi viral-viral yang gus-gus itu loh, Pak. Saya dulu juga dipanggil gus juga, terus gusnya saya lepas, Pak, karena banyak gus-gus yang double itu. Jadi saya nggak mau dipanggil gus. Jadi ini ikhtiar, Pak, masyiatullah. Sunatullahnya dibuat. Orang yang ingin selamat, ikhtiarnya juga dilakukan. Orang yang ingin sukses, maka ikhtiarnya dibuat. Ada 3 pelajaran. Orang yang ingin sukses, maka imannya harus kuat. Orang yang ingin sukses, maka dia harus berusaha. Orang yang ingin sukses, jangan punya jiwa yang kerdil. Harus berbesar hati, berbesar jiwa, kuat dalam harapan. Ini 3 langkah yang telah dicontohkan oleh Nabi dalam hijrah beliau. Kita tinggal mencontoh aja, Pak. Yakin itu wajib. Yakin adalah pondasi. Keimanan adalah bekal. Kemudian jangan pernah bersuudzon kepada Allah, apalagi berputus asa dari rahmatnya. Ketiga, jangan meninggalkan ikhtiar, Pak. Ini pondasi, Pak. Setinggi apapun iman seseorang, tidak boleh meninggalkan sunatullah. Setinggi apapun orang yang ingin memasuki surganya Allah, tidak bisa dia meninggalkan sunatullahnya, tidak bisa meninggalkan syariat Allahnya. Dia tetap harus sholat, dia tetap harus zikir, dia tetap harus bersedekah. Tidak ada orang yang kemudian mengaku imannya kuat, terus kemudian dia nggak sholat, cukup duduk termenung. Itu semuanya tertolak. Mardudatun indallah. Dan ini tidak dibenarkan oleh syariat. Nabi buat, Nabi contohkan, dan kita tinggal meniru. Inilah manfaat, 3 manfaat. Salah satu manfaat min kiswati hijrati Rasul min Makkah ilal Yasrib. 3 manfaat besar yang bisa kita ambil contoh, kita ambil manfaat, kita terapkan dalam kehidupan kita. Pentingnya menyempurnakan keimanan, pentingnya setiap kita memiliki kekuatan pengharapan kepada pertolongan Allah, dan pentingnya kita untuk senantiasa berada di atas sunnatullah, berupaya, berusaha, menjaga setiap agar kita memiliki kekuatan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bekerja dengan semangat, beribadah dengan semangat, berupaya untuk menjemput rahmat Allah dengan semangat, dan tidak meninggalkan sunnatullah. Sunnatullah itu ikhtiar, al-kasbiyah. Istilah bahasa mudanya, kalau ingin punya uang ya bekerja, kalau pengen pinter ya belajar, kalau pengen punya rumah tangga yang baik ya harus saling menjaga, kalau pengen punya anak-anak yang soleh ya harus usaha, begitulah kira-kira. Jadi Islam itu tidak mengajarkan bim salabim, abradakadabra, itu nggak ada, Pak. Dalam Islam tetap masyiatullahnya berjalan, sunatullahnya berjalan, sholat 5 waktunya tetap istiqomah. Saatnya bekerja, kita bekerja. Saatnya kita meninggalkan yang haram, kita usahakan meninggalkan yang haram. Saatnya kita melakukan yang diperintahkan, kita lakukan yang diperintahkan. Dan inilah yang ada dalam Islam sebenarnya, Pak. Yang Allah kumpulkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Dan ini menjadi momentum tonggak 1 Muharram, di mana awal tahun baru pasti diambil dari tahun Muharram. Ijtihadnya Sayyidina Umar ini mengingatkan kita setiap tahun 14 abad yang silam. Nabi telah mencontohkan keberhasilan beliau berawal dari keimanan yang sempurna, berprasangka baik kepada Allah, dan senantiasa tidak meninggalkan sunatullah. Masih ada 5 lagi, insya Allah kapan-kapan aja, Pak, kita lanjutkan. Kalau nggak ganti tema loh, Pak, ya. Kalau ganti tema berarti ya nggak saya lanjutkan. Mungkin saya lanjutkan nanti Muharram yang akan datang. Loh, serius, dan mudah-mudahan semuanya masih hidup, panjang umur semua, amin. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Cukup ya, Pak? Cukup lah, Pak. Sarapan pun sudah dihidang juga. Jadi makruh panjang-panjang ceramah kalau sarapan sudah dihidang. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.